Ini teman-teman, saya berada di Dusun Mojorejo, Desa Pendem. Ini teman-teman, ibu-ibu ini Bank Sampah atau PKK ya? Ya, Bank Sampah PKK. Bank Sampah dan PKK akan belajar membuat ekoenzim. Nah, sekarang tadi yang undang saya Bu Tati. Silakan Bu Tati, motivasinya apa? Kenapa kepingin belajar ekoenzim? Ayo. Motivasinya ini supaya mengurangi sampah rumah tangga dan supaya tidak langsung ke TPA. Nanti di TPA akan menjadi zat metan untuk menyebabkan panasnya global. Oh iya. Jadi Bu Tati udah masuk grup ya? Sudah. Jadi teman-teman, Bu Tati ini sudah masuk ke grup belajar. Jadi kepingin para tetangganya ini ikut belajar membuat ekoenzim. Gitu ya ibu-ibu ya? Iya. Ini kita semua siap untuk belajar membuat ekoenzim ya? Siap. Ya udah. Sekarang saya kasih materi dulu ya, sebelum dalam praktek. Apa sih itu ekoenzim? Ya, ekoenzim adalah didengarkan. Nanti masuk ke tanya jawab. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dibuat dari kulit buah dan sayur-sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio 1:3:10. Ayo kita ulang bareng-bareng yuk. Bisa ya Bu ya? Siap. Ekoenzim, ayo. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sayur selama dengan rasio 1:3:10. Nah, 1:3:10 itu apa? 1:3:10 itu adalah 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Bahannya hanya 3 ini tok. Gampang kan? Kita ulang sama-sama ya. 1 bagian Gula 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. hanya ini tok, nggak boleh ditambahi macam-macam ya. Nanti kalau misalnya jenengan di luar sana ada yang bilang oh biar cepet nanti dikasih EM4, jangan percaya karena itu bukan ekoenzim. Ekoenzim adalah bahannya cuma ini tok pil. Nah, gula yang boleh seperti apa? Gula yang boleh adalah gula merah ya, yang tidak boleh gula pasir. Terus kulit buah yang boleh seperti apa? Semua boleh, yang tidak boleh hanya yang sudah dimasak. Terus yang busuk sama yang sudah berulat itu tidak boleh dipakai untuk ekoenzim. Terus air yang boleh seperti apa? Air yang dipakai adalah air mentah, boleh air sumur, boleh air PDAM, juga boleh air hujan yang jatuh langsung dari langit. Jadi yang nggak boleh lewat genteng ya. Takutnya kalau lewat genteng nanti sudah kotor, kena pupnya kucing dan sebagainya. Nah, sesederhana itu. Nah, yang paling utama adalah tujuan utama. Oh, ini dulu. Ini ditemukan kapan Bu Gong? Siapa penemunya gitu nggih. Kadang-kadang suka ada yang tanya, "Bu, kan ini manfaatnya banyak." Suka ada yang tanya gini, "Bu, ini sudah diteliti atau sudah ada dicek ke lab dan sebagainya?" Ini sudah diteliti selama 30 tahun oleh Dr. Rosukon Pumpampong. Siapa Bu yang menemukan? Rosukon Pumpampong. Rosukon Pumpampong. Angel ya namanya. Nah, beliau adalah orang Thailand, makanya jenenge Angel. Kalau Jawa penak jenenge Ginem gitu. Oh, saiki modern jenenge. Oh, niki, ngono gitu. Niki Nah, sinten? terus tujuan utama membuat ekoenzim ini apa? Gitu, ibu-ibu perlu tahu tujuan utama. Tadi sudah disampaikan Bu Tati. Tujuan utama membuat ekoenzim ini adalah mencegah sampah organik sampai ke TPA. Kenapa sih kok perlu dicegah? Karena kalau sudah sampai di TPA sana, itu menyebabkan pembusukan, menyebabkan timbulnya gas metan yang sehingga gas metan ini menyebabkan pemanasan global. Artinya kalau kita membuat ekoenzim ini mengolah sampah organik kita ini sudah mencegah pemanasan global semakin parah. Gitu loh Bu nggih? Jadi intinya adalah kita dalam rangka menyayangi bumi kita, rumah kita bersama. Bumi kita kan cuma satu ya Bu ya. Nah, kalau itu tidak nyaman ditempati ya kita sendiri yang rugi gitu kan. Jadi sekarang ayo kita sayang-sayangi bumi dengan cara tidak lagi membuang sampah organik kita ke TPA. Itu intinya. Terus kemudian kan itu berarti kita sudah berbuat satu kebaikan buat bumi kan. Oh, aku sayang ambil bumi wis gak tak buat sampah organiknya. Nah, kalau kita sudah sayang sama bumi,
artinya kan kita berbuat satu kebaikan. Nah, Tuhan berjanji kalau kita berbuat satu kebaikan, Allah itu akan membalas dengan berbagai macam kebaikan buat kita. Nggak terhitung jumlahnya. Dan itu benar. Kalau sudah jadi ekoenzim seperti ini ya Bu, contohnya yang sudah jadi nggih. Nah, ini nanti bisa dimanfaat banyak hal. Jadi ada bermacam-macam manfaat gitu. Manfaatnya apa saja? Antara lain adalah satu, untuk agen pembersih. Agen pembersih itu apa sih? Agen pembersih ya untuk yang selama ini jenengan misalnya buat sampoan, buat mandi, buat cuci piring, cuci baju, buat ngepel, itu semua bisa pakai ekoenzim. Jadi menggantikan agen pembersih di rumah jenengan. Kira-kira seneng nggak Bu kalau ini bisa buatnya? Seneng. Kenapa senengnya? Karena apa? Tidak ada bahan kimia. Kalau iris itu kayak alas jenengan terasa tik 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 ya, bisa nabung. Makanya itu kodong. Gitu ya. Nah, satu akan pembersih. Terus kemudian ada tadi yang saya bilang gini. Manfaatnya apalagi selain sebagai agen pembersih, manfaatnya untuk lingkungan. Misalnya dia menyerap bau, terus membersihkan udara, menjernihkan udara. Sekarang masa pandemi Covid ya, nah itu nanti disemprot-semprot di udara di sekitar jenengan. Insya Allah nanti udaranya lebih sehat. Terus bisa dipakai untuk hand sanitizer. Sekarang di masa pandemi kita jenengan sering disuruh cuci tangan. Nanti diencerkan seperti ini bisa dipakai. Nah kayak gini Bu ya. Ini udah diencerkan nih ekoenzimnya. Nah ini bisa dipakai. Dibuat hand sanitizer. Terus ini juga dipakai untuk mandi dan sebagainya. Bugong, untuk apa enggak? Nah, biasanya ibu-ibu kalau mandi kan senengnya sih muru-muru ya. Enggak muru kok ya apa cara nggak ini gitu ya. Sederhana, simpel, cara buatnya seperti ini. Ini buat mandi ya, sekali buat mandi seperti ini. Ayo disemprotkan di tangannya. Satu aja yang disemprot, jangan dua-duanya. Berarti Biar tahu bedanya. yang air disemprot. Ya, jadi gini Bu ya. Kalau sudah disemprot gini cara mandinya, ini kan dibiarkan dulu agak kering, meresap kan dia. Kalau sudah meresap, nanti terus disemprot lagi sedikit, boleh pakai air juga boleh, pakai air pakai itu lagi boleh. Terus nanti diginikan Bu. Nah, dipisah. Tadi bolong. Nah, gini nanti terus jadinya jenengan tinggal masuk ke kamar mandi ngebiur banyu. Udah, nggak usah pakai sabun. Terus nanti kalau udah dilihat, disemprot ya Bu, semua dirasakan. Nah ya, itu salah satu. Itu 1:100 kok ya itu kira-kira paling ya Mbok ya Kayak punya ini saya nggak, saya cuma satu semprot gitu. iya. 1:100 itu 1 mili, 1 mili dengan 100 mili. Terus nanti itu bisa buat muka juga Bu, jadi jenengan harus nggak kuku susu pembersih, ya bisa buat muka. Terus jangan khawatir untuk seluruh tubuh pokoknya, termasuk dengkul-dengkul, sikil dan sebagainya. Terus kalau misalnya jenengan ada sakit-sakit perut, itu boleh dioreskan di perut. Sakit kepala boleh dioreskan di perut. Jadi ekoenzim ini manfaatnya banyak. Oh iya, betul, kulit matinya terangkat. Jadi kalau jenengan tadi gini, kok kena bolotnya ya? Padahal aku tadi kesini sudah mandi loh. Nah itu berarti dia mengangkat kulit mati. Nanti jadi kalau kulit mati terangkat, Bu, kalau sebentar, kalau kulit matinya terangkat, kulitnya jadi seperti apa? Glowing. Glowing, jadi halus. Nanti pulang dari sini bapaknya pangling, kulitnya kok malah harus halus begitu. Kondisian. Oh, efeknya adalah melembutkan. Oh enggak, justru enggak. Oke, bagus pertanyaannya. Ekoenzim justru bagus untuk menangani gatal-gatal. Jadi kalau jenengan itu ada gatal-gatal, misalnya rangen atau apa sih penyakit gatal yang orang boleh sedikit selain rangen? Hah? Oh, paru dan sebagainya. Nah, itu dipakai ekoenzim gitu ya. Terus misalnya gatal alergi juga bisa, nggih, gatal alergi bisa. Terus kemudian misalnya jenengan tuh kena peso lagi masak, jika dia menghentikan pendarahan. Terus ada lagi misalnya jenengan lagi masak, oh ya, nah, kena minyak goreng, minyak goreng, itu ya Bu, juga bisa pakai ekoenzim. Terus apa lagi ya?
tanya. Ya, Apa maksudnya mau saya pakai apa? Varises, saya kan punya varises. Varises. 1 banding berapa? Pakai 1:100 aja dulu. Oh, semua. 1 banding, kalau dokter Joanne itu malah kalau untuk banding sanitizer itu 1:400 malah. Ini sama Ya, Bu. Ayo bentar. Pertanyaannya nanti ya, tak lanjutkan dulu ya sayang ya. Jadi gini, tadi apa manfaatnya mengganti agen pembersih? Kedua untuk kesehatan. Oh, untuk lingkungan tadi ya. Untuk lingkungan itu bisa menyerap bau, tadi belum saya sampaikan. Jadi kalau ada yang punya kandang ayam, kandang kambing bau, nah itu bisa disemprot pakai ekoenzim. Punya kucingnya pipis samparan-paran disemprot pakai ekoenzim juga bisa mengurangi bau. Terus kemudian untuk menjernihkan air, ya menjernihkan air. Terus kemudian apalagi kalau untuk lingkungan, untuk pertanian, nah ini bisa untuk nyemprot tanaman, nanti lebih subur, tanahnya lebih subur. Terus kemudian untuk apa lagi Bu? Itu nanti ampasnya. Jadi ini juga bisa untuk membersihkan kloset yang lagi misalnya buntu. Nah itu nanti bisa pakai ampasnya ekoenzim. Kalau ini juga pakai ini bisa, tapi aman-aman. Ini dibagi aja ke tendangannya ya, ke saudaranya. Kalau yang ampasnya nanti bisa di blender, ditaruh di kloset. Terus apa lagi manfaatnya? Cuci piring. Oh ya tadi akan pembersih sayang. Cuci piring, cuci baju itu termasuk agen pembersih. Ini bersih motor. Sing ajane gosong-gosong. Nah, itu bisa pakai. Berarti keraknya. Bisa untuk sakit bisa, migrain sakit kepala nggih Bu. Nanti digosokin jenengan gosoki sak niki lek bisa. Bismillah nggih Bu. Oh, keloid kemarin sudah ada yang testimoni, keloid juga sembuh alhamdulillah. Apanya yang disemprot? Disemprot ya di keloidnya saya. Keloid apa tiroid? Keloid di keloidnya. Migren di apa nih? Oke, terus juga bisa dipakai detox kaki. Ya, ibu-ibu sudah pernah detox? Belum. pakai koyo biasanya. Oh, Koyo gitu ya. Jadi gini, detox itu adalah membuang racun di dalam tubuh kita. Nah, ekoenzim ini kalau dipakai detox rendam kaki itu akan membantu racun-racun yang tumpuk di tubuh kita itu nanti keluar. Gitu nggih, melalui keringat dan sebagainya, melalui BAB dan sebagainya. Jadi jangan nanti kalau udah gosok-gosokan ekoenzim seluruh badan pakai yang tadi itu biasanya kalau malam saya gosok-gosokan itu. Jadi nggak harus selalu kalau mau mandi. Malam mau tidur saya juga gosok. Oh, boleh atau bukan boleh gitu ya. Saya semproti seluruh badan, perut. Nah, siapa yang pengen perutnya langsing? Coba disuruh ibu yang pengen perutnya langsing. Nanti perut langsing ya, langsung terus nanti ya santai. Lancar gitu ya. Kalau sudah BAB lancar biasanya nggak gampang pusing. Kalau ada yang gampang pusing biasanya BAB-nya nggak lancar. Nah termasuk antara lain itu ya Bu ya. Terus kemudian apa lagi ya, manfaatnya banyak sekali. Nanti lihat di modul ya Bu. Ntar nanti saya. Alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan kalau dilepas. Oh no, Bukan untuk diminum. ekoenzim ini obat luar, tidak boleh diminum. Jadi meskipun obat mandi, obat luar juga manjur. Jangan kalau misalnya keselio pakai apa Bu biasanya? Balsem. Itu nanti bisa pakai ekoenzim. Kalau linu-linu ada nggak yang linu-linu? Ada. Itu juga bisa pakai ekoenzim. Terus pokoknya manfaatnya banyak ya nanti gini Bu. Nah, tolong perhatian sebentar. Nanti jenengan kalau sudah membuat masuk ke kelas nanti akan dibagi modul. Nah ini ini saya sendiri. Oke. Bu, bentar. Perhatian sih. Nah ini tentang ekoenzim sudah di modulnya ya. Jadi nanti itu akan dibagi kalau jenengan udah masuk kelas nanti dibagi modul. Nanti jenengan print supaya iso lek pas nganggur-nganggur dibuka diwaca. Biasanya lek jenengan rasa pun maca to. Tahu ya kan dari bacanya. Nanti malam Bu aja. Kalau main HP gini tuh anu apa? Ya makanya nanti di print nggih. Itu udah
Nggih, sip. Nanti ini punya ibu toh sayanya. Oh, punya siapa? Oh ya. Jadi ini sudah di-print. Nanti ibu juga gitu nggih, di-print supaya nanti jenengan bisa membaca. Ini dari A sampai Z tentang ekoenzim yang pokok-pokok sudah ada di sini. Misalnya, Bugong kalau untuk dicampur sampo boleh enggak? Itu semua ada di sini jawabannya. Nggih. Jadi nggak usah tanya-tanya ke saya. Sekarang saya jelasin cara buatnya aja ya. Oke. Siap. Oke, sekarang cara buatnya. Mana? Wadai, aku minta contoh. Satu. Diam dulu. Oke, sekarang ibu-ibu kita akan membuat caranya. Ya, cara membuat ekoenzimnya itu seperti apa? Yang pertama adalah kita harus lihat kapasitas wadah. Kapasitas wadah itu maksudnya gini, nek diisi bek isine piro gitu ya. Nah, hari ini kita lihat ini pakai kapasitas berapa nih tadi, Bu? 5 liter. 5 liter. Nah, 5 liter itu nanti kita isi air 50 sampai 60%. Ya, boleh diisi 50 sampai 60%. Kalau mau aman kita isi 50% supaya nanti nggak mencep-mencep gitu ya. Nah, kalau misalnya hari ini tadi mau udah dihitung berapa? 60% nih tadi. Ya, 60%. Oke, kita coba dengan 60%. Berarti ini 5 liter diisi air 60% dari kapasitas wadah adalah 3 liter. Jadi ini sudah diisi air 3 liter. Setelah kita isi air 3 liter, kita bagi 10 itu ketemu molasenya. Ya, ini ketemu molasenya. Jadi karena ini airnya 3 liter, ini molasenya makanya 3 on. Ya, kalau molase ini meskipun cair tidak boleh pakai gelas ukur, ya, bukan 300 ml tapi 3 on. Nah, ini kita masukkan ya Ibu-ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 3 on, setelah kita masukkan. Ini harus sampai resik ya, Bu, biar rasionya benar-benar sesuai pas gitu nggih. Nah, ini setelah ini kita masukkan jumlah buahnya sama kulit buah sama sayurnya itu 3 kali lipat dari jumlahnya molase. Kalau molase 3 on berarti kulit buahnya berapa, Bu? 9 on. Oke, nah ini tadi sudah ditimbang 9 on nggih. 9 on kita masukkan 9 on. Bismillahirrahmanirrahim. Ditungani sing apik, ditungani sing apik. Muga dadi sing apik, hebat, sangat bermanfaat buat semua orang. Buat lingkungan gitu ya. Disayang-sayang pokoknya. Nah, ini sudah selesai. Ini wes sederhana. Kalau bisa ini memang 5 macam minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus. Nah, ini terus diaduk nggih, Bu. Diratakan sampai rodok diremet-remet titik. Nah, ini udah selesai. Gampang kan? Membuat ekoenzim simpel ya, Bu? Ya. Gampang tapi kok mandi nemen ya. Nah, itu adalah hadiah dari Allah karena jenengan sudah menyayangi bumi ciptaan Allah. Oke, wes dah. Remas-remasnya sampai apa? Ini remas-remasnya seperti apa? Yang penting rata, nggak usah sampai hancur-hancur nemen. Kira-kira ini bisa cairannya ini bisa merasuk gitu loh, Bu, gitu aja. Nah, gini. Terus tutupnya mana ini sayang? Begitu selesai, sudah diremas-remas, agak ditekan-tekan masuk ke tenggelamkan gini. Wes. Langsung ditutup. Nah, kalau misalnya jenengan tidak yakin ini rapat, ditambahi plastik nanti nggih. Tambah plastik. Terus ditaleni elastik. Ya, jangan pakai lakban, elastik aja karena nanti seminggu masih dibuka. Jadi nanti kalau jenengan lihat selama proses fermentasi selama 1 minggu pertama misalnya ini mumbul, langsung jenengan buka aja langsung biar dibuka buang gasnya. Ya, mumbul berarti dia ada gas yang naik, terus langsung ditutup lagi. Kalau misalnya nggak mumbul ya wis sarnoai, berarti masih dia bisa berobat udaranya. Gitu nggih. Nanti kalau udah 1 minggu dibuka terus dilihat apakah ada yang bergerak-gerak. Apa itu yang bergerak-gerak? Kalau ada belatung berarti itu tutupnya kurang rapat. Masalahnya di situ berarti harus dirapatin lagi, ditambahi plastik lagi, diikat lagi yang kuat. Gitu nggih, Bu ya? Hah? Dibiarkan aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah jadi kaldu. Lebih sehat ya. Nggak usah nanti diproses Bu Dian, malah bermanfaat ya, bagus buat pertanian dan sebagainya. Jadi langsung beratnya diaduk gini, ditenggelamkan, terus udah diaduk nggih Bu, diaduk. Nah, kalau misalnya jenengan sama aja, kalau misalnya waktu pertama kali itu juga harus minggu pertama itu harus ditenggelamkan gini, diaduk, agak ditenggelamkan nggih Bu. Nah, diaduk supaya apa? Supaya ini nggak nyembul-nyembul di atas. Kalau dia nyembul-nyembul di atas, itu nanti akan mudah terkontaminasi. Jadi kalau bisa dia tenggelam supaya terproses dengan baik. Berapa lama, Bu?
Apanya? Apa maksudnya? Oh sebentar aja, nggak boleh lama-lama ya karena ini kan udaranya masih ini. Nah gitu ya. Nah terus gitu selesai langsung ditutup plek. Dan nanti 3 minggu kemudian 2 minggu kemudian atau hari ke-21 dicek lagi. Bu, kalau ruangannya ada sinar matahari kayak jendela, kena sinar matahari apa boleh? Sebaiknya jangan kena matahari langsung. Ya, jangan kena matahari langsung. Ditaruh di udara yang sirkulasi udaranya bagus. Jangan dekat WC, jangan dekat kamar mandi, jangan dekat tempat sampah, jangan dekat wifi. Itu harus kita lindungi pokoknya dia. Waktu di awal-awal. Nanti kalau sudah 1,5 bulan dia sudah menghasilkan ion negatif, ini sudah bisa jenengan masukkan ke kamar. Bikin nyenyak tidurnya. Gitu nggih Bu nggih? Oke, saya kira itu aja teman-teman. Bisa dilanjutkan nanti kita ngelihat teman-teman praktek nggih. Yuk. Jadi ini teman-teman lagi pada membuat Tambah manis lah Bu ya. enzim praktek bersama. Jadi mereka saling menularkan. Yang sudah membuat ngajarin yang belum pernah membuat. Ya. Ya, ayo Bu, mana punya jenengan? Mana nya yang lagi dibuat? Kene Bu, dibilas sini Bu. Ya, seperti ini. 48. Ya, 48.